Pada saat kita terhubung dengan Tuhan, mau apapun yang kita alami, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap sejahtera. Kita akan tetap tenang, saudara. Saudara, tidak kacau, tidak stres, tidak depresi. Dan itulah makanya kenapa bulan ini kita temanya itu terhubung. Yaitu pada saat kita terhubung dengan Tuhan, saudara, itu yang akan mempengaruhi bagaimana hubunganmu suami istri, hubunganmu dengan anak, hubunganmu dengan tetangga, dengan berjemaat, saudara. Nah, ini ceritanya memasak ini, cerita tentang terhubung. Lalu saya sudah siapkan semua. Saya bersih-bersihkan kompor. Mungkin saya cetek ini, kok nggak hidup? Cetek sekali lagi di kompor satu lagi, tidak hidup. Ya, ini mungkin ada kotoran, ya kan ya, saudara. Saya ambil bersihkan semuanya. Gak hidup juga. Waduh, ada apa? Lalu datang suami Papa Ovira bilang, coba lihat gasnya. Rupanya saudara tidak bisa terhubung karena gasnya habis. Apa maksudnya di sini, saudara? Maksudnya kadangkala ya, kita merasa dengan apa yang kita lakukan, kita bersihkan, kita merasa kita sudah begitu layak, kita membersihkan segala sesuatu hidup kita. Kita merasa kita bisa lakukan. Ternyata kalau api kuasa Tuhan tidak ada bagimu, engkau tidak terhubung dengan surga, nggak bisa, saudara. Sepintar apapun engkau, tapi tidak ada berkat daripada Tuhan. Ingat Yohanes 15. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan, wah, ini luar biasa Tuhan mengajarkan khotbah yang minggu lalu. Ketika saya diingatkan, terhubung. Nah, ketika kita, saudara, ingin bagus rumah tangga, ingin bagus di dalam pekerjaanmu, tidak ada yang lain, saudara. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan. Kedekatanmu dengan Tuhan akan membuat kita peka terhadap suara Tuhan, sehingga kau tidak akan berjalan di jalan yang ujungnya menuju maut. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Allah. Semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin dibukakan rahasia itu. Dan itu yang akan membuat engkau tidak salah dalam mengambil keputusan-keputusan hidup. Minggu lalu kita berbicara demikian juga, saudara. Pada saat suami dengan istri tidak terhubung dengan surga, maka suami tidak akan bisa mengepalai keluarganya. Pada saat suami tidak terhubung dengan surga, tidak punya hikmat Allah, tidak punya wibawa surgawi, dia tidak akan disegani oleh anak-anaknya dan keluarganya. Minggu lalu kita cerita itu, saudara. Yang tidak dengar, kita ada YouTube ya, saudara bisa dengar ya. Pada saat istri-istri tahu suamimu belum terhubung sama surga, maka saudara, istri punya peranan. Karena di mana-mana saudara laki-laki itu malas sekali pergi gereja. Nggak tahu, kalau di sini nggak semua hadir semua, amin. Yang belum ada doa buat suaminya, ya kan, saudara? Benar. Karena ketika duduk di kaki Tuhan itu sama seperti kita dicas handphone kita, saudara. Dicas rohmu, dicas jiwamu, sehingga sepanjang minggu ini engkau diberikan hikmat, bapak-bapak. Dan ibu-ibu tidak akan mungkin bisa tunduk menghargai suami kalau tidak punya kasih daripada Allah. Itu nggak mungkin. Nah, hari ini saudara kita akan belajar bagaimana, saudara ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana hubungan suami istri itu akan menentukan keluarga itu sehat, keluarga itu kuat, anak itu bertumbuh di dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kami undang kita bangkit berdiri, kita akan baca Amsal 31 ayat 1 sampai 9 tentang bagaimana kita membina hubungan orang tua dengan anak. Yuk, kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh ditampilkan ayat ini, Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak jajahku. Ya, ayat yang ketiga. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja.
Tidaklah pantas bagi raja air Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar menginginkan minuman keras. Ya, ayat yang kelima. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Sembilan, sama-sama, 1, 2 ya. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Saudara, siapapun kita di ruangan ini, kita pernah menjadi seorang anak. Atau kita sekarang posisinya tidak lagi menjadi anak, tapi sudah menjadi orang tua. Atau kita tetap menjadi anak karena orang tua masih ada, ya. Dan Alkitab itu menceritakan bagaimana kita menjaga keharmonisan hubungan suami istri, orang tua anak, bertetangga dan sebagainya. Makanya saudara, orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, yang bertumbuh dalam mengerti firman Allah, itu akan nampak dalam kehidupannya. Dalam kehidupan berumah tangga, bersekolah, berjemaat, bekerja, saudara. Nah, kita tema hari ini adalah berbicara tentang seorang anak yang namanya Lemuel. Lemuel ini menceritakan tentang apa yang disampaikan, isi komunikasi yang disampaikan mamanya, orang tuanya, sejak dia masih kecil. Nah, sebelum sampai di situ, mari kita akan baca Amsal 17 ayat 6 yang ada di layar, ya. Ini ayat hafalan. Ini harus menjadi saudara hafal, anak muda dan orang tua. Apa ayat itu berkata? Sama-sama yuk. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah, sekali lagi, yuk. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, jadi di kitab Perjanjian Lama juga sudah disampaikan bahwa ketika Tuhan mengaruniakan seorang anak di dalam nikah rumah tangga, maka orang-orang yang memilih untuk menikah punya tanggung jawab. Nah, itu punya tanggung jawab menjadikan anak itu menjadi mahkota bagi dia. Mengapa saudara sekarang begitu banyak orang yang menikah, anaknya tak jelas, tidak dibimbing, tidak dituntun. Kalau kita dulu di sini banyak orang anak pinggir jalan, tapi sudah kita layani nggak ada lagi. Kalau kita pergi tempat yang lain, saudara, itu anak-anak kecil sudah disuruh di jalanan, saudara. Ya, pola asuh yang bagaimana seperti itu. Makanya bagi anak-anak muda, ketika engkau akan menikah, menikahlah dengan matang. Menikahlah dengan penuh perencanaan, bukan hanya karena hawa nafsu. Makanya dikatakan jangan gerakkan cinta sebelum waktunya. Ya. Anak adalah mahkota orang tua, itu berbicara anak itu apa? Harta kekayaan. Apa istilahnya bahasa Batak itu? Anak koki do hamoraun. Jadi pepatah orang Batak itu dari Alkitab. Ya. Anak itu harta kekayaan. Makanya ketika jumpa, apa yang ditanya? Berapa anakmu? Bukan ditanya, berapa emasmu? Ya kan saudara? Jadi saudara, ternyata saudara, anak itu juga Tuhan berikan kepada kita menjadi harta kekayaan dan kebanggaan kita sebagai orang tua. Tetapi saudara, anak itu tidak akan bisa menjadi mahkota bagi kita, kebanggaan kita. Itu perlu peran orang tua menjadikan anak itu menjadi mahkotamu di masa depan. Anak itu nggak bisa tiba-tiba menjadi kebanggaanmu. Anak itu nggak bisa tiba-tiba berhasil, no. Tapi orang tua punya peran di situ. Itulah maksudnya mahkota orang
orang tua adalah anak cucu, ya. Dan itu berarti saudara, betapa kita ketika kita sudah Tuhan kasih berapa anak, seperti saya 4 anak, maka saudara, keempat-empat itu benar-benar harus kita persiapkan mereka sesuai dengan talenta mereka. Kita bisa menggali apa yang menjadi talenta mereka, apa yang Tuhan taruh di atas mereka, supaya nanti mereka bisa berhasil ke depan dan menjadi kebanggaan kita. Jadi anak itu nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk berhasil kalau orang tua nggak pernah investasi waktu buat mereka, nggak pernah ngomong sama dia. Nggak mungkin. Kalau engkau tidak pernah ngomong sama dia, maka dia akan mencari sesuatu pertanyaan-pertanyaannya di luar sana. Mulainya dia akan masuk kepada dunia maya. Karena sekarang GPT itu sudah AI, GPT itu mau tanya apa saja bisa dijawab. Jangan sampai pertanyaan mereka dijawab oleh dunia, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ayat itu juga berkata kehormatan anak adalah orang tua. Jadi ini juga menyadarkan kita sebagai anak-anak muda yang ada di sini. Saya juga masih anak, karena orang tua saya masih ada. Bahwa saudara, anak harus menyadari bahwa kehormatanmu, kesuksesanmu, kemuliaanmu itu juga karena ada peran orang tua. Amin. Karena doa-doa orang tua, karena nasihat-nasihat orang tua. Mari kita akan baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Atau nggak usah dibaca, saya jelaskan aja. Dalam 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 14, di situ Tuhan bilang, aku akan memberkatimu seperti Daud ayahmu. Ketika Tuhan selalu memberkati Salomo, selalu dikatakan 1 Raja-Raja 9 ayat 5, aku akan mencurahkan berkatmu juga karena Daud ayahmu. Jadi inilah makanya mengapa firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Jadi anak-anak, kalau engkau ingin sukses, engkau berhasil, jangan lawan orang tuamu. Karena orang tua nggak pernah membawa kepada jurang. Ada sini, angkat tangan dulu orang tua yang ingin bawa anaknya ke jurang. Angkat tangan dulu. Gak ada, sudah. Tapi kalau ada, bertobat, ya kan. Contoh yang saya bilang itu, ketika dia membawa anaknya di pinggir jalan untuk minta-minta, itu membawa anaknya kepada apa? Mental pengemis. Tuhan bilang apa? Aku tidak akan membiarkan anakku meminta. Nah, jadi jangan bawa anak ke jalanan, ya. Ketika kita berumah tangga, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban memelihara tubuh jasmani mereka. Amin, ya. Nah, saudara, di dalam Maliaki 4 ayat 6, mari kita akan baca. Di situ dikatakan bahwa jelang akhir zaman, hal yang perlu kita doakan dan kita gumulkan adalah pemulihan hati orang tua. Dalam hal ini diwakili bapak, karena dia kepala keluarga, kepada anak. Karena jelang kedatangan Tuhan, rumah tangga akan banyak rusak, banyak yang hilang, banyak yang tidak jelas. Kenapa? Karena hubungan yang rusak. Mari kita akan baca Maliaki 4 ayat 6, tolong ditampilkan. Maliaki 4 ayat 6, saya akan baca. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat 6 itu berbicara pertobatan orang tua akan memulihkan hatinya mengasihi anak-anaknya. Pertobatan anak-anak akan membuat hati mereka berbalik mengasihi, menghormati orang tuanya. Nah, makanya ketika kita nyanyikan pujian tadi, ku terhubung denganmu, itulah jawaban dalam rumah tangga, pemulihan hubungan, saudara.
Komunikasi di keluarga. Hubungan orang tua, berbicara hubungan dalam keluarga, orang tua anak, berbicara tentang komunikasi. Bagaimana kita dalam 24 jam, bagaimana dalam kehidupan anak-anak mulai dari bayi sampai dia besar, sampai dia berumah tangga. Bagaimana cara kita sebagai orang tua berkomunikasi dengan mereka? Bagaimana engkau anak-anak berkomunikasi dengan orang tua? Apa isi komunikasinya? Di mana tempat berkomunikasi? Ibu-ibu, bapak-bapak, di mana kita komunikasi dengan anak? Di rumah. Waktu kapan itu? Waktu makan. Pernah nggak saudara sekarang pelihara makan bersama? Itu pernah waktu itu di Sumatera Utara, karena hasil tahun berapa itu ya, digalakkan oleh gubernur harus makan siang bersama. Saking dia lihat, waduh, rakyat Sumatera Utara ini sudah tak jelas. Itu pernah itu, saudara, makan bersama. Waktu makan, terus waktu kapan? Mau beristirahat. Waktu mau tidur. Waktu jalan-jalan. Apa yang saudara komunikasikan itu akan diulangnya. Nah, itu ya. Kita kembali nanti ke Amsal. Apa yang kamu komunikasikan kepada dia dan dia merespon, itu akan rewind ke depan, saudara. Jadi cara berkomunikasi, isi komunikasi, tempat berkomunikasi, dan waktu berkomunikasi. Alkitab mengatakan ulang-ulang untuk selalu membawa mereka dalam terhubung dengan Tuhan. Apa yang kamu omongkan setiap saat, itu akan mempengaruhi hasil yang akan engkau tuai bagi anak itu. Jadi kalau orang tua, sini nggak ada, di sana sini ada. Seperti saya pernah bilang kan, ada pernah satu kesaksian, anaknya cuma satu perempuan, tapi rupanya bapaknya nggak pernah panggil boru hasian, panggil kebun binatang sama anaknya. Itu ada saksi di sini. Akhirnya jadi stroke bapaknya, masih muda stroke, saudara. Kalau mau stroke ya gitu aja. Terus anaknya pun akhirnya nggak panggil bapak sama mama sama bapaknya. Nah, ini ada. Itu akan mempengaruhi kalau kita berkata kebun binatang, kita mengatakan bodoh, tolol, jadilah dia. Saya pengen anaknya bodoh, tolol, bego, malas. Ada. Sebab itu ubah cara berkomunikasi. Ketika kita lihat, aduh malas sekali dia, kita ubah dengan, oh dia ini perlu waktu yang lebih lagi. Kita bangkitkan seperti itu, saudara. Ya, mempengaruhi hasil yang akan kita terima di keluarga. Nah, kita tadi sudah baca, kita akan baca kembali ya. Amsal 31 ayat 1 tadi, saudara. Saya akan baca dulu ayat 1. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Nah, saya mengatakan apa ini maksudnya perkataan? Lemuel mengulang perkataan. Dalam bahasa Ibraninya dabar, speech, word. Ya. Artinya saudara, anaknya ini, si Lemuel ini, merekam percakapan itu kuat bagi dia. Perkataan yang penting, itu berbicara perkataan yang penting dan baik. Dia menangkap 100% perkataan mama papanya dan itu menjadi tajam dalam memorinya. Dan itu adalah kata perintah, disiplin yang berkaitan dengan masa depan. Di pekerjaannya, di cita-citanya, di rumah tangganya. Perintah Tuhan, keputusan yang harus dilaksanakan. Itulah makna tadi Amsal 31 ayat 1 yang berkata, inilah perkataan siapa tadi? Ibunya Lemuel kepada Lemuel Raja Masa. Pengajaran yang kuat dari seorang ibu kepada Lemuel yang diingatnya, yang menjadi pedoman bagi dia.
ketika dia sudah mulai ada di dunia pergaulan, di dunia ini dengan nilai-nilai yang sedang terjadi, dia mengingat itu, saudara. Dan itulah yang mengantarkan Lemuel menjadi seorang raja, mahkota. Jadi kadang kala kita nggak menyadari, anak kita nggak berhasil karena kita. Karena kita bilang segala sesuatu yang melemahkan dia. Bodoh kali kau, memang kau nggak pandai kau. Anak siapa kau, benci kali. Makinlah semakin anak tertolak. Maka saudara, kita akan lihat nanti yang ke depan, ya. Nah, artinya apa saudara? Amsal 31 ayat 1 ini. Pentingnya yang pertama, nasihat ibu dan bapak. Dalam hal ini adalah peran ibu yang disebutkan. Kenapa ibu? Karena ibu lebih lama bersama dengan anaknya. Dia mengandung selama 9 bulan. Tumbuh kembangnya lebih banyak kepada ibu. Makanya ayat ini berbicara tentang ibu. Tapi bukan berarti tidak ada peran ayah. Jadi ayah nggak bisa bilang, kalau dia bodoh nggak berhasil, itulah anak mamanya kau. Ketika berhasil, anakku. Nggak bisa. Yuk, ada ayat firman Tuhan berkata dalam Amsal 1 ayat 8. Mari kita akan baca. Mari Bapak Ibu kita akan baca sama-sama ini. Amsal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk, termasuk sama anak-anak semua ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berbicara dengarlah di Alkitab itu berbicara bukan hanya dengar masuk kiri keluar kanan. Tapi di Alkitab ketika bicara dengarlah itu berbicara dipedomani, diingat, dilakukan. Jadi saudara, anak itu punya patron, punya pola menjadi pedoman, garis dia dalam berhubungan dengan sesama. Di dalam keputusan-keputusan dia memilih program kerja atau sekolah, itu perannya itu adalah didikan seorang ayah dan ajaran seorang ibu. Makanya minggu lalu kita belajar bagaimana hubungan suami istri sangat menentukan kuat tidaknya rumah tangga. Ya. Nah, lalu saudaraku yang terkasih, ini berbicara apa? Bagaimana kita akan ternyata yang menjadi kekuatan bagi si Lemuel sehingga dia menjadi raja, menjadi mahkota bagi orang tuanya ketika orang tuanya mengajarkan di dalam takut akan Allah. Hikmat kita sebagai orang tua adalah hikmat yang daripada Allah. Artinya, kalau ingin melihat anak itu menjadi mahkota bagi kita di masa depan. Wah, ini terutama yang bagi pemilik panti juga nih. Itu artinya Tuhan kasih tanggung jawab loh, menggantikan orang tuanya untuk menjadikan mereka mahkota-mahkota ke depan. Wah, itu pemimpin panti harus lebih sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hikmat, kesabaran, wah kekuatan. Ya, pentingnya mengerti firman Allah untuk mengajarkan kepada anak-anak seperti dalam Ulangan 6 ayat 7-9, yaitu berulang-ulang. Dikatakan ulang-ulang pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau mau tidur, pada waktu engkau sedang berjalan, kan begitu ya dalam kitab Ulangan 6. Hanya itu yang bisa membuat saudara anak itu menjadi mahkota, atau yang membuat kita dihormati oleh anak-anak. Jadi ternyata hormat anak kepada orang tua adalah ketika orang tua mengerti firman dan melakukan firman. Itu saudara timbal balik. Wibawa surgawi ada bagi kita. Nah, kunci kesuksesan seorang anak itu adalah dengar nasihat, ajaran ayahmu dan ibumu. Itu saudara. Jadi firman Tuhan itu adalah hikmat Allah. Mari kita akan baca Yosua 1 ayat 7-9. Jadi kalau ingin rumah tangga kita kuat, sukses, bertahan, bahagia, damai sejahtera, berkat, anak menjadi mahkota, orang tua kita menjadi kehormatan, bangga dia menjadi anak kita.
Ada orang yang nggak bangga loh sama orang tuanya. Bener loh, banyak. Karena dia nggak dipelihara. Itu adalah ketika tidak ada yang lain, benih firman Tuhan. Yuk kita baca Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kalau saudara ingin beruntung, berhasil sebagai orang tua, sebagai anak, nggak ada yang lain, bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Masalahnya bagaimana melakukan firman? Nggak pernah baca firman, ke gereja pun Senin Kamis. Makanya kacau rumah tangga. Kita baca ayat 8, saudara. Yuk, 1, 2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan. Jadi saudara jangan cari sukses, kuncinya di mana? Firman Tuhan. Kenapa orang Israel itu orang yang paling pintar, jenius di dunia ini, saudara? Filsuf pertama itu kan orang Israel, saudara. Penemu-penemu itu orang Israel. Kenapa? Wah, orang itu melaksanakan ini. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan menemukan mereka sambil jalan itu, saudara, baca Taurat itu. Mereka bangun pagi, mereka harus menyebutkan Shema Israel. Shema Israel, Adonai Echad. Allah itu Echad, satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan Allah itu adalah Esa. Itu ya. Ayat yang ke-9, mari kita akan baca. Yuk, 1, 2 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun pergi. Jadi saudara, kalau engkau anak-anak ingin berhasil dan sukses, kalau kita ingin anak-anak itu menjadi mahkota bagi kita, kalau kita ingin itu menjadi orang tua yang dihormati, dihargai di keluarga, gak perlu kita bilang-bilang, saudara. Gak perlu kita bilang, kau hormati aku ya sebagai bapak. Gak perlu. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, hikmat daripada Allah, pada saat kita bertindak hati-hati, tidak menyimpang. Jadi standar kita itu adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang tidak, jangan langgar. Itu aja. Dia itu apa yang engkau renungkan, engkau perkatakan. Dikatakan jangan lupa renungkan. Orang yang gak bisa tidur adalah karena orang yang tidak merenungkan firman Tuhan. Dia memikirkan masalahnya, aduh gimana, uang bertambah tipis, nggak ada lagi pekerjaan. Nah saudara, stres segala berat. Di sini dikatakan untuk perjalananmu berhasil dan beruntung, merenungkan, memperkatakan firman, saudara. Cuma apa yang kau perkatakan? Tidak ada firman. Kenapa? Nggak suka baca firman, tidak mau dimuridkan. Padahal itu adalah kunci kita, disebutkan tidak kecut dan tidak tawar hati. Hidup ini nggak akan mungkin mulus-mulus saja, betul nggak saudara? Ya saudara, betul apa enggak? Ada di sini yang hidupnya mulus saja, nggak pernah sakit, nggak pernah ada masalah. Hah? Ya, saya baru kasih kesaksian, aku aja kejedut ya kan. Tapi dalam semuanya itu dari mana kekuatan saudara? Dari Tuhan. Kalau kita terhubung saudara, itu membuat kita nggak tawar hati. Sehingga saya diingatkan firman Tuhan, kemalangan orang benar memang banyak, tapi Tuhan meluputkan, melepaskan dia dari semuanya. Hari Senin saya jedut, saudara nggak lihat lagi jedutnya sekarang kan? Udah mulus, kan? Melepaskan. Ngerti saudara? Ya. Jadi jangan takut ketika kita diproses oleh Tuhan. Amin. Jangan takut, karena justru dalam proses itu kita melihat kuasa dan kemurahan Tuhan nyata. Amin, saudara. Ya. Nah, lalu kita lihat ayat
yang kedua, saudara, Amsal 31 ayat 2, ibunya berkata begini. Ya, mari kita akan baca Amsal 31 tadi ayat 2. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku. Wah, ini sampai 3 kali. Saya melihat itu dalam bahasa aslinya nehder. Artinya anak itu bukan karena biologis, tapi karena janji Tuhan memberkati setiap nikah rumah tangga. Lalu dikatakan anak kandungku adalah untuk menyadarkan bahwa anak ini lahir dari rahimku, bagian dari aku. Sehingga bagaimanapun anak itu akan membuat kita menyadari dia bagian kita. Mana ibu-ibu? Membuat kita bisa mengasihi dia, walaupun kadang-kadang apa gitu saudara, jengkel. Kita bisa mengasihinya, mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan anak itu. Ini 2 gendang saudara, bahwa anakku, kau itu susah setengah mati, aku melahirkan itu sampai pertaruhan nyawa loh anakku. Ngerti nggak kamu? Itu bagi anak, bagi kita untuk menyadari kalau dia membuat jengkel, ingat itu bagian kita. Ada sel darah kita, ada sel tubuh kita dalam dia. Dia juga nggak minta dilahirkan. Ya, betul apa enggak? Jadi ayat nomor 2 ini luar biasa saudara, saya bacanya. Lalu dikatakan nazar. Nazar itu berbicara bahwa anak itu hasil karena benar-benar diminta dari Tuhan dan diperuntukkan hidupnya bagi Tuhan. Jadi setiap anak yang Tuhan kasih sama anak kita, saudara, itu adalah yang membuat mamanya si Lemuel ini menyadari bahwa anak ini bukan milikku. Aku harus membawa dia, membimbing dia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu loh ayat nomor 2 itu bicara kepada kita. Sehingga hal ini menjadi menguatkan si Lemuel itu ketika dia di dalam tantangan kehidupan. Nah, makanya nomor 2 kita belajar di sini, entitas anak sangat penting. Ya, jadi sebenarnya tidak ada orang tua yang nggak ada anak yang nggak tanpa orang tua. Sebenarnya, ya kan? Yang ada yang nggak mau diakui kan gitu. Betul ya, saudara yang dibuang. Nah, entitas anak artinya keberadaan unik anak itu yang dia berbeda dari yang lain, yang kita ingin untuk kita jaga dan kita simpan, kita pelihara. Itu artinya entitas. Jadi ternyata ayat kedua ini, entitas si Lemuel menyadari aku ini, wah, bagian dari orang tuaku. Berarti aku begitu harus hormat sama orang tuaku. Aku ini rupanya yang memang dihadirkan Tuhan untuk memberkati keluargaku. Itu saudara, itulah yang membuat dia ketika ada tantangan-tantangan, tapi membuat dia akhirnya muncul jadi raja. Wah, ini luar biasa saudara. Ya, dia lahir karena janji Allah. Dia lahir untuk kemuliaan bagi Allah. Dia anak yang diharapkan. Dia anak yang dirindukan. Kenapa disebut anak nazarku, anak kandungku? Kenapa? Kenapa nggak dibilangnya anak pungutku? Kan nggak gitu ya. Jadi dia itu anak yang diharapkan, anak yang dirindukan, anak yang merupakan bagian keluarga, berjuang dengan kematian untuk melahirkannya. Dia lahir untuk punya tujuan hidup. Itulah nazarku, saudara. Jadi makanya orang yang sudah berumah tangga itu orang yang punya tanggung jawab untuk ke berapa anaknya itu menjadi mahkota bagi dia. Nah, apa isi komunikasinya? 3 saja, saudara. Dan ini harus kita sebutkan di rumah tangga kita, di keluarga kita. Yang pertama, saudara, itu disebutkan jangan saudara? Berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Ini nasihat pertamanya. Nah, ketika saya membaca, apa itu maksudnya membinasakan raja-raja? Bahasa aslinya itu namanya makah. Hal yang membinasakan. Yang kalau engkau tidak, maksudnya kepada perempuan, ini berbicara memilih jodoh.
berteman dengan lawan jenis. Ketika engkau mulai ada gairah-gairah, hai anak-anak muda, ketika engkau salah jalan dan tidak ingat ini, maka engkau akan binasa habis. Apa yang habis binasa? Kekuatanmu untuk berperang menghadapi hidup ini. Kebijaksanaanmu akan habis. Kemakmuranmu, semuanya, Kail disebutkan ayat itu, akan habis binasa ketika engkau, hai anak muda, salah di dalam memilih jodoh, atau bermain-main di dalam masa muda untuk coba-coba. Hidup ini gak ada coba-coba, anak muda. Hidup jangan coba-coba. Makanya jangan cepat-cepat mengatakan iya ketika ada orang yang menaksirmu. Doa dulu. Ya itu, salah berteman, salah memilih istri, maka akan binasa. Engkau tidak akan bisa sampai kepada raja. Engkau tidak akan bisa menjadi bintang-bintang. Itu yang diajarkan oleh orang tuanya. Ingat anak-anak muda, tidak ada orang tua yang tidak mau engkau menikah. Tapi kalau engkau salah jalan, nah itu yang susahnya. Makanya dengar nasihat orang tua ketika engkau sudah mulai ada dekat-dekat. Ini penting supaya jangan nafsu saja yang terjadi. Ya. Lalu yang kedua, apa isi komunikasinya? Itu disebutkan saudara di dalam Amsal 31 itu, ayat 4, 5 dan 6 dan 7 saudara. Itu berbicara minuman keras. Itu berbicara kalau engkau ingin bintang, berhati-hati dengan apa yang kau makan dan kau minum. Firman Tuhan bilang tidak segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu berguna. Ya. Anak muda, orang tua harus ngajarin. Anak muda juga harus ngerti apa yang kau makan minum. Kalau itu nggak berguna bagi kesehatanmu, jangan minum. Karena ayat ini sedang berkata, ya, di dalam bahasa aslinya shekar itu intoxicating drink, strong drink. Artinya saudara, minuman keras atau beracun itu tidak pantas. Jangan engkau inginkan, jangan ingin coba, nggak perlu. Kalau sudah Alkitab berkata minuman keras itu menghancurkan, udah stop. Jangan ingin coba. Apa itu maksudnya toksik? Jadi segala sesuatu yang merusak. Termasuk di dalamnya apa dong? Apa? Narkoba. Itu merusak. Rokok. Tua. Ya kan apalagi? Yang merusak. Yang beracun. Rokok itu saudara, dari ujung sampai ujung itu, penelitian itu ada 70, 75, semuanya itu racun. Ada ter di situ, ada semualah saudara. Ya, jadi berhenti. Kalau ingin engkau dihormati oleh anak-anakmu, engkau ingin anakmu juga ajarkan ini. Anakku, tolak rokok, tolak minuman keras, tolak apa? Narkoba. Tua, ya. Karena nggak pantas, tidak diinginkan. Kenapa? Ayat itu sedang berkata, kalau engkau suka hal-hal yang merusak tubuhmu, itu akan membuat engkau menjadi sakit dan menderita. Bahkan ayat itu ketika saya gali dikatakan gini, minuman itu akan mempengaruhi suasana emosi hatimu yang tidak terkendali. Orang yang minum tua, betul nggak saudara? Emosinya nggak terkendali kan? Ya kan? Orang yang kena narkoba lagi, waduh. Dan engkau akan kehilangan kepemilikan. Jadi anak muda, kalau engkau ingin sukses menjadi bintang-bintang, jangan ingin coba yang namanya narkoba, yang namanya rokok, yang namanya minum-minum. Atau kita ada juga tuanifare katanya ya. Gak perlu, karena akan merusak otakmu. Kalau otakmu sudah rusak, gimana mengikuti pelajaran? Gak mungkin. Makanya ayat itu bilang, kalau engkau ingin hanya sebagai gak punya pekerjaan, ya silakan aja. Kalau engkau ingin punya masa depan, silakan. Itu maksudnya. Orang tuanya bilang gitu. Yang terakhir, ayat itu berkata, ayat yang terakhir itu, yaitu ayat yang ke-8 dan 9,
Itu ibunya bilang, buka mulutmu untuk orang yang lain, membela hak orang lain. Apa maksudnya ini? Isi komunikasi yang ketiga adalah, anakku, jadilah juru bicara tentang kebenaran bagi orang-orang yang merana, yang ditindas untuk hak-hak mereka. Mengajarkan anak supaya mulutnya itu bisa menguatkan, bisa menolong, memberitakan yang benar, tidak takut menyatakan yang salah di tempat kerja, di sekolah, dan sebagainya. Berani berkata tidak, seperti Yusuf. Artinya membuat anak itu menjadi terang dan garam dunia. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kita masuk dalam kesimpulan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa anak itu adalah titipan Tuhan. Dan anak itu pilihannya adalah menjadi berkat, menjadi mahkota, itu tergantung kita. Dan tergantung anak juga bagaimana merespon orang tua. Jadi beri waktu untuk hubungan orang tua dengan anak. Amin, saudara. Beri waktu. Pulihkan hubungan di keluarga. Selagi masih ada kesempatan, mungkin kadang kita harus minta maaf sama mereka. Mungkin kita kasar menyakiti dia. Minta ampun, saudara. Ubahkan. Anak itu bukan bola yang bisa ditendang, menjadi pusat pelampiasan emosi kita. Enggak, saudara. Nah, mari renungkan, sudah di mana hubungan kita dengan anak kita? Kapan terakhir engkau canda dengan dia? Kapan terakhir engkau berbuka hati anak-anak dengan orang tua? Di dalam ini saya tutup, saudara ya. Tim boleh maju ke depan. Beberapa waktu yang lalu dalam seminar, jadi kebanyakan, nah ini khusus untuk ibu yang hadir di sini yang memelihara di panti. Anak-anak di panti tidak percaya kepada orang tuanya. Jadi ini adalah beban tugas dari ibu-ibu untuk membawa mereka, menjadikan engkau figur orang tua, pengganti orang tua yang tidak bisa dipercaya. Ketika mereka ada dalam tantangan di rumah, di pekerjaan, di sekolah, seharusnya yang dicarinya siapa? Kita. Tapi banyak anak sekarang dia mikir sendiri, dia nggak mau cerita sama orang lain. Itulah makanya banyak yang apa? Bunuh diri, saudara. Karena kita marah ketika dia datang sama kita. Tapi anak-anak juga harus sadar, kadang-kala bukan orang tua marah ketika engkau sampaikan. Enggak. Memang kita harus belajar juga dalam komunikasi. Amin, Bapak Ibu. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari terhubung kepada Tuhan. Pada saat kita menyepelekan hubungan kita dengan Tuhan, pada saat itu maka kita akan tuai. Pekerjaan kau nggak akan berhasil, rumah tanggamu nggak akan berhasil, hikmatmu nggak ada. Mari selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Minta Tuhan memenuhi kasih yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasmu.
Ketika mama dan papa kuat dalam Tuhan, terhubung dalam Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa mengasihi pasangan kita. Itu yang membuat kita bisa mengasihi orang tua kita, bisa mengasihi anak-anak kita, keluarga kita. Terhubung dengan Tuhan.